Baiklah, kami akan melakukan percakapan coaching. Dalam percakapan kedua, dalam percakapan coaching ini saya sendiri, Ibu Hadijah sebagai coach, dan Pak Mansur rekan saya sebagai coaching. Jadi percakapan ini saya akan mulai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Iya Pak, memangnya ada apa? Saya lihat sepertinya Pak Mansur agak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf Bu, jadi saya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu tidak bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Sebenarnya Bu, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi untuk saat ini. Masalahnya apa Pak? Coba Bapak ceritakan. Apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak, beberapa waktu yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya masalahnya sebenarnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius bagaimana Pak? Jadi waktu saya mengajar, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar bagaimana Pak? Apakah tidak bisa Bapak mengelola kelas dengan baik? Atau kok sampai dikritik seperti itu? Sepertinya pengawas keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku tes. Oh, lalu bagaimana tanggapan praktek tentang respon dari pengawas tersebut? Jadi waktu itu saya sampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar hanya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan dan video. Yang penting intinya mengacu kepada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya seperti itu Pak. Kalau begitu saya tanya kepada Bapak, selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses kegiatan belajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber di perpustakaan sekaligus menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Apa alasan Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber pembelajaran yang saya gunakan sudah memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang saya berikan. Sebenarnya pembelajaran yang Bapak lakukan sudah baik. Lalu bagaimana hasilnya pada saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sementara kita ketahui karakter murid itu berbeda-beda. Betul juga ya Bu, kenapa hal itu tidak saya pikirkan selama ini? Ada beberapa memang siswa yang dalam pembelajarannya hasil capaiannya itu tidak maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar sesuai harapan Pak pengawas kemarin untuk menggunakan buku teks saat melakukan pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga Bu ya. Setelah Bapak bercerita, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Terus terang, beberapa hari yang lalu saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan kepikiran dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Bapak tidak merasa nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman karena pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Yang saya takutkan nanti justru itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi Pak, saya dapat simpulkan bahwa Bapak tidak nyaman karena Bapak sudah disupervisi oleh pengawas dan Bapak ditegur bahwa Bapak tidak di saat pembelajaran Bapak tidak menggunakan buku tes, sehingga setelah Pak pengawas memberikan
teguran, Bapak langsung membuat argumen. Dan Bapak takut jangan sampai Bapak dilapor oleh kepala sekolah. Seperti itu Pak Mansur? Iya Ibu, kira-kira saya dalam hal ini dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah ya atau tidak ya Bu? Oh, untuk masalah ini mungkin Pak Mansur bisa merefleksi diri supaya di saat Pak Mansur dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Mansur bisa ada bahan untuk memberikan jawaban yang terbaik untuk kepala sekolah. Seperti itu Pak Mansur. Mudah-mudahan ya Ibu. Jadi Pak Mansur, dari apa yang kita sampaikan tadi, apa kira-kira agenda Bapak ke depannya? Saya ada rencana berniat untuk menemui beliau. Dalam hal ini untuk membicarakan dengan satu solusi, mudah-mudahan beliau bisa memberikan pencerahan. Lalu setelah Bapak pergi ke kepala sekolah, pergi berkunjung ke rumah kepala sekolah, apa yang nantinya Bapak lakukan setelah ada kunjungan tersebut? Saya setelah itu ada rencana untuk juga menemui pengawas. Dalam hal ini untuk menyampaikan permintaan maaf kepada beliau jikalau di dalam pembelajaran saya ada hal-hal yang menyinggung perasaan beliau, dan satunya yang kurang berkenan adalah mengenai tidak menggunakan buku tes. Sekaligus saya meminta kepada pengawas bagaimana melakukan proses belajar dengan baik. Lalu Pak Mansur, bagaimana nantinya setelah melakukan percakapan coaching ini, apa yang Bapak lakukan selanjutnya dalam pembelajaran di kelas? Setelah ini saya tentu yang pertama saya harus menggunakan buku tes sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak pengawas, sekaligus mengingat buku tes itu adalah sebagai sumber belajar yang utama yang akan saya gunakan, yang tentunya dalam hal ini saya juga akan menerapkan model pembelajaran yang kemarin yang menggunakan video. Iya, tepat sekali Pak Mansur, itu ide yang sangat bagus. Syukurlah Bu, saya sekarang merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam penyelesaian masalah, apalagi berurusan dengan atasan, takutnya salah langkah. Iya. Lalu dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melakukan komitmen? Untuk hal itu tentu saya melakukan pembelajaran, saya akan mengajar mengacu kepada kurikulum. Kemudian saya mematuhi aturan yang termasuk dari apa yang diharapkan oleh pengawas, yaitu tentang penggunaan buku tes. Itu sangat ide yang bagus Pak Mansur. Mudah-mudahan segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati tanpa rasa was-was dan tidak dihantui oleh rasa Itu juga masih dalam pikiran saya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman serumpun yang dengan mata pelajaran saya supaya bisa sama-sama saling mengingatkan. Iya Pak Mansur. Itu ide yang paling bagus ya Pak Mansur. Jadi apa Pak Mansur akan lakukan nantinya setelah mendapatkan ide tersebut? Begini Pak Mansur, di sini ide apa yang paling bagus sekali Pak Mansur gunakan dengan suasana hati yang tenang tanpa ada rasa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Tentu setelah saya datang kepada beliau sudah menyampaikan maaf, tentu saya merasa lega, dan dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya rasa dalam hal ini saya sudah mendapat sedikit pencerahan. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengar sedikit keluh kesah saya
dan harapan saya ke depan semoga menjadi guru yang lebih baik dan bisa menjadi teladan untuk siswa. Amin, amin, sama-sama Pak. Maaf Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR dan saya pamit untuk ke ruangan. Iya Pak, silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama, terima kasih Pak. Itulah tadi percakapan posing kelompok 6, terdiri dari percakapan 1 dan 2, dan kami akan melanjutkan sesi refleksi. Bagaimana Pak Mansur? Sekarang sesi refleksi, kita merefleksi dulu ya dari percakapan kita tadi. Ada kendala Pak Mansur dalam refleksinya? Saya rasa tidak ada Bu. Ya, saya kembali menjawab beberapa pertanyaan. Jadi sesi refleksi nanti Pak Mansur kita akan menanyakan umpan balik. Jadi silakan Pak Mansur membacakan refleksinya. Jadi berkaitan dengan refleksi diri, apa yang sudah berjalan tadi dalam bentuk percakapan posing itu saya rasa sudah baik, karena di situ sudah ada kemitraan tergambar, di mana ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot serta adanya memunculkan hal-hal yang terpikirkan serta mengungkapkan emosi, dan sudah sesuai dengan alur percakapan kita meliputi mengidentifikasi masalah, rencana aksi, penuh tanggung jawab. Yang kedua, berkaitan apa yang perlu diperbaiki ke depan, tentu dalam hal ini sebagai coach itu harus mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga dengan satu harapan akan bisa membantu coach dalam penyelesaian masalah. Lalu yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk supaya dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Jadi sebelum saya melakukan coaching, untuk supaya terjadi kehadiran penuh, tentu saya harus menggunakan teknik stop yang harus fokus pada percakapan, baru kemudian tetap menjadi pendengar yang baik, sehingga apa yang disampaikan oleh coaching itu bisa mendapatkan solusi. Jadi berkaitan apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan apa yang Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Jadi saya tentu harus lebih memahami arah pembicaraan, serta tetap fokus pada pembicaraan, serta menghadirkan kehadiran penuh, baru kemudian akan membentuk paradigma berpikir pada prinsip coaching yang dapat menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan potensi. Ya, seperti itu Pak Mansur. Jadi saya bertanya, saya sebagai coach tadi, Pak Mansur sebagai coach, bagaimana perasaan Pak Mansur setelah kita melakukan percakapan? Bagaimana perasaan Pak Mansur sebagai coach? Jadi saya sebagai coach tadi, dalam hal ini saya merasa lega, merasa bahagia, karena selama beberapa hari ini saya tidak nyaman, tapi karena adanya masukan
dari Ibu Hatijah, saya jadi lebih tenang, lebih lega karena mendapat sebuah solusi dalam persoalan saya. Dan mudah-mudahan ke depan akan tidak lagi timbul masalah-masalah seperti ini sehingga tidak akan menjadi beban untuk saya. Hanya itu yang saya rasa dalam penyampaian apa yang saya rasakan dari proses coaching tadi. Iya, jadi untuk refleksi diri saya tadi sebagai coaching, saya merasa bahwa apa yang hadir dalam percakapan itu adalah sudah mengikuti alur kita, Pak. Seperti itu. Jadi tadi saya sudah menyimak, saya juga sudah mendengarkan bahwa di alur cerita itu ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada aksi nyata, dan ada tanggung jawab. Kemudian mungkin saya akan yang perlu saya perbaiki dalam percakapan musik ini yaitu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali ide-ide baru untuk Pak Mansur. Kemudian saya akan menjadikan coaching ini sesuatu percakapan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri teman sejawat. Kemudian di sini untuk menghadirkan penuh di dalam percakapan coaching, mungkin saya akan melakukan kegiatan stop, di mana stop itu memberikan ketenangan sebelum melakukan coaching. Dan setelah melakukan percakapan coaching, kemudian saya mungkin lebih memahami tujuan dari Pak Mansur sendiri sebagai coach, sebagai coaching, dan lebih bagaimana Pak Mansur lebih memberikan solusi untuk kedepannya, untuk kompetisi di Pak Mansur. Kemudian umpan balik, saya sebagai coach, saya sebagai coaching di sini saya sangat antusias dalam percakapan ini. Saya merasa lega karena kenapa? Lewat percakapan coaching ini saya bisa menyelesaikan atau menambah kompetensi diri saya, baik itu berbicara di muka forum ataupun berbicara di forum KKG. Seperti itu Pak Mansur. Itulah tadi percakapan coaching kelompok 6 sekaligus melakukan refleksi dan umpan balik terhadap coach maupun coaching yang dilakukan saya sendiri sebagai coach tadi, yaitu kemudian coach sebagai rekan saya yaitu Pak Mansur. Demikian tadi saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.